Inilah kemuliaan yang Tuhan janjikan di dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu kami percaya bahwa firman Allah akan memberikan kami kekuatan menuju pada kemuliaan Allah yang besar dalam setiap kehidupan kami. Hamba tetap berjanji di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan itu jemaat Tuhan. Hanya firman Allah yang hidup, yang benar, dan yang sempurna yang hamba bagikan. Inilah firman Allah yang hidup kami mendengar di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berkata-katakan amin. Bapak Ibu, pekan kemarin saya berbicara di GPDI LG Board di Kerawang. Saya berbicara tentang giving my love, atau berikan kasih yang terbaik adalah memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Itu adalah kasih dalam setiap kehidupan kita. Saya mengingatkan kita bahwa kasih mempersatukan, tetapi dosa merusak. Dengan baik-baik ya, kasih itu mempersatukan, tetapi dosa merusak. Maka itu saudara, karena iblis tahu bahwa kita ini punya perintah yang baru yang berasal dari Tuhan adalah untuk mengasihi. Dia mau merusak agar kasih itu rusak dengan cara apa? Menghancurkan kasih. Kasih itu memberikan suatu kebahagiaan. Apa yang kita punya diberikan. Tetapi yang namanya dosa adalah mengambil sesuatu yang sudah baik daripada kita sehingga dihancurkan. Itulah dosa dalam hidup kita. Hari ini saya akan berbicara tentang extraordinary crime, ya, atau kejahatan yang luar biasa. Ada satu hal yang luar biasa. Apa sih kejahatan yang luar biasa? Kalau kita tahu di dalam hukum Indonesia, kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime itu ada dua. Sebenarnya ada dua, biasanya yang populer itu ada dua. Yang pertama adalah kejahatan extraordinary crime itu adalah apa? Tahu tidak? Teroris. Teroris adalah extraordinary crime, ya. Itu termasuk kejahatan yang luar biasa. Itu adalah extraordinary crime. Nah, jadi yang pertama itu adalah terorisme. Yang kedua adalah corruption. Corruption menjadi extraordinary crime. Yang ketiga, ini yang lagi dikaji ulang adalah pelecehan seksual tapi anak di bawah umur. Jadi ada pelecehan seksual anak-anak di bawah umur, yaitu di bawah umur sekitar 17 tahunan lah ya. 17 tahun itu dianggap orang ini belum dewasa dan ringan, dan ini adalah extraordinary crime. Roma 6 ayat ke-23. Sebab upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa atau akibat dari dosa adalah maut. Lanjutkan. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Berarti upah dosa adalah maut, upah dosa adalah suatu kematian. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Berarti kalau manusia tidak hidup dalam karunia Allah, berarti dia hidup juga dalam hidup yang kekal. Tetapi hidup yang kekalnya bukan di dalam Kristus. Lanjutkan lagi. Hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita melakukan suatu dosa, akibat dari dosa adalah maut, adalah suatu kematian. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekalnya di dalam Kristus. Ada orang yang hidup yang kekal juga, tapi bukan di dalam Kristus, tetapi di mana? Di api neraka. Itu adalah upah dosa. Jadi jelas sekali firman Tuhan bilang bahwa upah dosa, akibat dari dosa adalah suatu kematian. Kematiannya bukan kematian fisik, tetapi kematiannya adalah kematian setelah kematian ini ada kematian masa depan. Cuma ada dua kematian masa depan itu. Yang pertama adalah hidup yang kekal, yang kedua adalah hukuman yang kekal. Nah, firman Tuhan bilang bahwa tetapi kasih karunia Allah untuk saudara dan saya yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan hidup, memiliki hidup yang kekal dalam Kristus. Ada juga orang yang tidak hidup dalam kasih karunia Allah, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan hidup, dia punya juga hidup yang kekal, tetapi hidup yang kekal dalam hukuman. Hati-hati, ada hidup yang kekal dalam hukuman. Kita dihukum. Kenapa? Hukumnya hukum yang kekal. Kenapa? Karena kita hidup di dalam dosa. Karena upah dosa adalah maut, adalah kematian. Kematian ini bukan kematian saat ini kita mati, no. Tapi ini adalah kematian masa depan. Kematian masa depan adalah setelah kematian ini, hidupnya seperti apa lagi? Karena masing-masing kita bilang, firman Tuhan bilang bahwa kita ini semua punya hidup yang kekal. Ya, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang siapapun juga, mau orang yang terima Yesus, yang terima Yesus, mau orang yang keyakinan, tidak punya keyakinan, mau orang apapun di dalam dunia ini punya hidup yang kekal. Tapi hidup yang kekalnya di mana? Firman Tuhan bilang, kalau orang Kristen, hidup yang kekalnya di dalam Kristus Yesus. Dijamin untuk dia memiliki hidup yang kekal. Tetapi kalau orang-orang yang tidak menerima Yesus, di luar dari kekristenan, di luar dari Yesus, berarti dia punya hidup yang kekal juga. Tapi hidup yang kekal dalam hukuman. Itu kita tahu. Hukumannya apa? Api neraka yang mengerikan. Api neraka yang belum pernah bisa ada orang mengimajinasikan. Kenapa? Apa yang kita imajinasikan sama orang tentang neraka? Saya mau bilang, itu hanya 1% kebenarannya. Neraka lebih menakutkan 100% dari apa yang orang pernah bayangkan. Itulah api neraka yang menghanguskan kita. Nah, di dalam api neraka ini ternyata ada hidup yang kekal juga. Yang cuma bisa sakit, merasakan sakit, kesakitan, merasakan sakit. Dan sakit ini tidak akan pernah bisa hilang. Sakit ini akan terus sakit yang luar biasa. Inilah hidup yang kekal. Makanya itu upah dosa ialah maut. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57.
Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, Iya, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. betul. Maka akan genaplah firman Tuhan yang Iya. tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Berarti kematian yang kekal itu sudah ditelan oleh kemenangan. Kemenangan siapa? Kemenangan Yesus di atas kayu salib. Sudah memenangkan pertandingan itu. Sehingga saudara, kita punya hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Amin. Berarti maut, dosa tidak akan bisa lagi mengusik kita. Tidak akan pernah bisa lagi menekan kita. Tidak bisa membuat kita punya hidup yang tidak kekal. Atau punya hukuman yang kekal dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Yesus telah mati di atas kayu salib. Dan mautnya telah ditelan dalam kemenangan dia. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Paulus bilang bahwa, hai maut, di manakah kemenanganmu? Ya kan, kemenangannya di mana? Hai maut, di manakah sangatmu? Hai maut, di manakah kesenanganmu? Kemenangannya tidak ada, sangatnya juga tidak ada. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ya, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah apa? Hukuman Taurat. Jelas sekali bahwa sengat maut ialah dosa dan kuasa maut ialah dosa. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Berarti saudara, kita bersyukur kenapa? Ada Yesus yang mau tergantung di atas kayu salib untuk mengatasi semua problema dalam setiap kehidupan kita, termasuk masalah tentang kematian ini. Termasuk masalah dengan maut ini. Dia mengatasi dosa. Dengan apa? Dengan menggantungkan. Dengan digantung di atas kayu salib dan mati untuk saudara dan saya. Inilah peran dari Yesus yang luar biasa. Bahwa dia sudah memberikan kepada kita kemenangan. Dia bukan memberikan kita kekalahan, tapi dia memberikan kepada kita adalah suatu kemenangan di dalam Kristus Yesus, di dalam hidup kita. Nah, masalahnya masih banyak orang yang hidup dalam dosa. Masih banyak orang yang hidup dalam dosa. Masih banyak orang yang hidup dalam tidak beraturan hidupnya, sehingga dia masuk dalam dosa dan dia menghidupi dosa, dan dia tidak tahu juga bahwa ini yang dia lakukan, yang dia perbuat, yang dia hidupi adalah dosa. Karena banyak orang Kristen hari ini yang tidak tahu bahwa, Pak, saya fine-fine aja, Pak. Dosa menurut saya udah biasa aja, Pak. Karena dia hidup dalam dosa. Hati-hati. Firman Tuhan bilang, maut, upah dosa adalah maut. Upah dosa tetap adalah maut. Upah dosa adalah hukuman yang kekal. Hukuman yang kekal apa, Pak? Hukuman yang kekal ada di api neraka yang kekal, di mana tidak pernah bisa mati. Tidak pernah bisa berakhir hukuman itu. Ibrani 10 ayat ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27, saudara. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, Sebab jika kita sengaja, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, dosa ini ada suatu kesengajaan. Padahal dia sudah tahu, tapi dia sengaja. sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, dia terima dari khotbah, yang dia terima dari buku, yang dia terima dari orang lain bahwa ini salah, tidak benar. Dia menerima sesuatu, ya, tetapi dia sengaja malah berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Lalu apa? maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Maka tidak ada lagi korban. Dengan baik-baik, korbannya tidak ada lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah selesai, katanya di atas kayu salib. Untuk apa? Menebus kehidupan saudara dan saya. Dosanya sudah selesai. Ya ampuni sudah semuanya. Makanya firman Tuhan bilang, kalau kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Korbannya tidak ada lagi untuk menghapus dosa itu. Kita sudah tahu bahwa mencuri itu adalah salah, tidak benar, tidak baik. Baik itu dalam kerohanian, baik itu dalam kejasmanian. Yang mencuri tidak baik itu sudah jelas. Ya, negara juga mengatur orang yang mencuri pasti dia harus menanggung akibat hukuman pidananya. Dia nggak tahu. Nah, Alkitab bilang bahwa orang yang sudah mengetahui dia mencuri tidak baik, tidak benar, dan melanggar firman, dan dia berdosa, tapi dia terus-menerus melakukan pencurian demi pencurian dalam hidupnya dia. Dia terus nyolong, dia terus nyuri. Firman Tuhan bilang, oh sorry, korbannya sudah tidak ada lagi. Kalau korbannya sudah tidak ada lagi, bagaimana? Dia harus menanggung. Amin. Udah tidak lagi, udah ditakut sama Yesus. Kenapa? Karena dia sudah melakukan banyak hal yang perbuatan-perbuatan yang disengaja dalam hidupnya dia. Maka itu dosa kesengajaan. Ibrani 10 ayat 27 dulu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan. Apa itu kematian yang mengerikan? Yang tadi yang saya bilang adalah hukuman yang kekal. Adalah kematian yang sangat mengerikan. Masa depan kematian yang sangat mengerikan. Ya, saudara dan saya terima Yesus punya kematian masa depan. Punya mati masa depan kita ini. Tapi mati masa depan kita ini masuk dalam kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Tapi orang-orang ini adalah punya masa depan juga lewat kematian dia. Tapi masa depannya adalah masa depan yang mengerikan akan penghakiman. Dan akan apa itu? Mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan Dan api menghanguskan yang semua orang dahsyat durhaka. yang akan apa? Menghanguskan semua orang durhaka. Menghanguskan semua orang durhaka.
Semua orang yang tidak percaya sama Yesus, yang menentang firman, yang tidak sesuai dengan firman, yang masih melakukan dosa, menghidupi dosa, akan masuk dalam suatu api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia. Betapa lebih beratnya, sangat berat, begitu sangat berat, lebih berat sekali hukuman yang akan apa? Dijatuhkan atas dia. Dijatuhkan atas dia. Yang ngapain dia? Yang menginjak-injak anak Allah. Yang menginjak-injak anak Allah. Yang menganggap najis dalam perjanjian yang menguduskan. Yang menganggap najis dalam perjanjian yang menguduskan. Dan apa? Dan yang menghina roh kasih karunia. Dan yang menghina roh kasih karunia. Firman Tuhan bilang betapa lebih beratnya extraordinary crime yang harus dijatuhkan atas dia. Yang melakukan apa? Injak-injak anak Allah. Yang kedua apa? Menganggap najis darah perjanjian. Yang ketiga apa? Yang menghina roh kasih karunia. Ini adalah menghujat Roh Kudus. Jadi dosa yang tidak bisa diampuni apa? Hati-hati nih, hukumannya sangat berat sekali. Ternyata yang tidak bisa diampuni punya suatu kategori. Ada kategori yang tidak pernah dibahas. Kategori pertama sama kategori kedua. Yang sering dibahas adalah menghina Roh Kudus, menghujat Roh Kudus. Satu, hati-hati. Apa itu? Menginjak-injak anak Allah, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskan dia. Berarti dia orang Kristen, pernah dikuduskan, pernah dibaptis, pernah ikut pelayanan. Dia pernah pemain musik, dia pernah jadi WL, jadi singer, dia pernah main drum, dia pernah main keyboard, semuanya dia pernah lakukan semuanya. Bahkan dia pernah jadi pendeta. Mungkin dia juga sekarang jadi pendeta juga. Masih jadi pendeta, masih aktif. Kartunya kartu pelayanan yang aktif. Bukan kartu pelayanan yang pasif atau sudah non-aktif, tidak. Dia masih aktif. Dia ada di tempat-tempat majelis, dikenal sama sinode. Tapi satu, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskan dia. Orang ini menentang firman. Amin. Yang menguduskan dia. Dia anggap najis darah perjanjian itu. Dia nggak percaya tentang darah perjanjian itu. Kenapa dia tidak percaya? Karena dia terus melakukan dosa. Orang ini bilang, udahlah, nggak apa-apa. Nanti aja kalau saya udah di ICU, udah ada selang di mana-mana, baru saya minta ampun. Habis itu saya mati, masuk surga. Oh, belum tentu. Sorry. Surga lihat kehidupanmu, surga lihat historimu, surga lihat jejakmu dalam kehidupanmu. Enak-enak aja, udah di ICU, selang di mana-mana semuanya. Tuhan, saya bertobat Tuhan. Ya, saudara, surga lihat, surga punya ukuran. Amin. Orang-orang yang mati di atas kayu salib, 2 orang itu, satu orang bilang, kalau engkau datang nanti, jangan lupa aku, langsung masuk. Nanti Pak, kalau udah mau mati begitu Pak, belum tentu Anda begitu. Waktu itu dia ketemu sama Yesus. Pada waktu dia ada di ICU, dia ketemu sama siapa? Belum tentu ketemu sama Yesus. Orang yang ada di salib enak. Kenapa? Ya dia face to face sama Yesus. Yesus yang berkata di atas kayu salib, dia bisa komunikasi. Dia bilang, kalau kau datang sebagai raja, penguasa, jangan lupa dong sama Ani. Kita sama-sama disalib. Jangan lupa kamu. Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Ada komunikasi. Tapi orang yang ada di tempat ICU, dia cuma bilang, Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan yang mana kamu? Bukankah Tuhanmu adalah diskotik? Bukankah Tuhanmu adalah minum-minuman keras? Bukan Tuhanmu adalah judi? Tuhan yang mana? Karena firman Tuhan bilang di dalam Matius 7, bukan setiap orang yang panggil nama Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Ada orang yang udah di ICU, ada selang di sini di mana-mana, kan selangnya ada di depan, belakang, kiri, kanan, ya dia cuma jualan selang aja itu. Dia cuma jualan selang, dia bilang, Tuhan tolong saya Tuhan, saya mau bertobat Tuhan. Tuhan yang mana? Dipertanyakan Tuhan yang mana? Dan sama orang yang sebegitu, Tuhan gak kenal. Kenapa? Karena gak ada komunikasi sebelumnya. Tapi tiba-tiba ada komunikasi berbeda dengan orang yang ada di salibnya bersama-sama dengan Yesus. Dia ada komunikasi, dia bilang, hai Yesus, kalau kamu datang sebagai Raja kekal untuk selama-lamanya, ingat sama saya. Yesus bilang, kamu saat ini juga gak usah banyak ngomong, kamu udah sama aku. Kenapa? Face to face dia ketemu. Dan di ICU. Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Ada perintah kepada manusia yang bernama saat itu adalah Adam. Adam memiliki suatu perintah dari siapa? Dari Allah. Jadi ada perintah kepada si Adam. Perintahnya ini cuma satu, nggak ada 2, nggak ada 3. Jadi otomatis harusnya Adam itu bisa mencerna dengan baik perintah ini. Karena perintahnya cuma satu perintah. Apa itu perintahnya? Perintahnya bilang begini, coba lihat. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan,
Iya. buahnya dengan bebas. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, ya. Jadi pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Ini yang diterima oleh Adam, ayat ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, Tetapi semua pohon, tetapi, ya, yes, semua pohon, tetapi. Jadi semua pohon boleh dimakan, tetapi ada pohon, entah dia menghasilkan buah, tidak boleh dimakan. Jadi gini, semua pohon tetapi. Oke. Jadi semua pohon, tapi ada syaratnya. Tetapi satu pohon yang ini tidak boleh. Jadi semua pohon tetapi, garis bawah semua pohon tetapi. Ya, lanjutkan. janganlah kau makan buahnya, Iya. sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sebab pada hari di mana engkau makan, jadi gini, semua pohon tetapi ada satu pohon yang buahnya kamu jangan makan, tetapi kalau kamu makan, kamu akan apa? Pastilah engkau mati. Pasti. Jadi yang kedua ada kata pasti. Jadi ini, tetapi pasti. Tetapi pasti. Ada kata tetapi dan ada kata pasti. Jadi kalau kamu makan buahnya, pasti kamu akan mati. Pasti kamu akan mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat Ya. yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ya. Ular itu berkata kepada perempuan itu, Ular itu berkata kepada perempuan itu, apa ya perkataannya? tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, Beda, tar bukan? dulu. Tadi Adam bilang bahwa semua pohon tetapi boleh dimakan, tetapi. Nah, ular punya kebohongan. Dia kasih kebohongan. Kebohongannya adalah dia bilang bahwa tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Kan aneh sekali. Tuhan bilang, semua pohon ini kamu boleh makan. Ular bilang, semua pohon ini Allah bilang kan bahwa tidak boleh makan kan. Ini kebohongan ular ini, kebohongan si iblis. Ayat yang kedua. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, apa? buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Buah dalam pohon-pohon dalam taman ini Boleh boleh kami kami makan. Lalu apa? Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Bisa ayat yang ketiga. tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, Allah berfirman. Firmannya apa? jangan kamu makan ataupun raba buah itu, Jangan kamu makan atau raba buah itu. nanti kamu mati. Si perempuan bilang bahwa jangan diraba buah itu yang ada di tengah. Tapi si ular bilang semuanya kan tidak boleh dimakan. Enggak, ular boleh dimakan semuanya. Dia ingat sama perintahnya, dia ingat sama firmannya. Tetapi kalau saya makan buah itu yang ada di tengah itu, bahwa nanti kamu akan mati. Padahal firman Tuhan bilang, Allah bilang pasti kamu akan mati. Ini enggak, nanti kamu akan mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, apa yang dikatakan? sekali-kali kamu tidak akan mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Bayangin ya, Allah bilang, kamu pasti mati. Perempuan itu bilang, nanti aku bisa mati. Ular bilang, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, Ya. matamu akan terbuka, Ya. dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu itu akan terbuka dan kamu, definitionnya apa? Akan apa? Akan menjadi seperti Allah. Akan menjadi seperti Allah. Jadi extraordinary crime-nya, definition dari si iblis, project ini, paradoks bohongan ini punya hasil. Hasilnya adalah menjadi seperti Allah. Jadi iblis mau agar apa? Menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tahu tentang yang baik dan yang Jahat. Iblis ini mau agar menjadikan manusia seperti Allah. Kenapa? Karena dulunya dia juga mau jadi seperti Allah. Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Iya. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, Iya. hai yang mengalihkan bangsa-bangsa. Ayat 13. Engkau tadinya berkata dalam hatimu, Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, apa yang dia katakan? aku hendak naik ke langit, Aku hendak naik ke langit. aku hendak mendirikan tahtaku, Lanjut. mengatasi bintang-bintang Lanjut. Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Semuanya Allah ampuni. Dia bilang aku hendak naik ke langit, dia ampuni. Aku hendak mendirikan tataku, dia ampuni. Aku hendak duduk di atas bukit, dia ampuni semuanya. Ada 3 aku hendak.
dia ampuni semuanya. Aku hendak yang keempat, Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, dia ampuni juga. Nah ini, kehendak pertama dia ampuni, kehendak kedua dia ampuni, kehendak ketiga dia ampuni, kehendak keempat dia ampuni, kehendak kelima apa yang dia tidak ampuni? Lanjut. Hendak menyamai yang maha tinggi. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Aku hendak menjadi seperti Allah. Dia tendang, yes. Keterlaluan Lucifer mau jadi seperti aku. Lewat ditendang, ya lihat, loh manusia dibentuk sama Allah. Gua harus berubah, gua ditendang, gua harus supaya manusia itu juga ditendang juga. Dari mana? Dari tanah Eden. Dia bilang, kalau kamu makan buahnya, kamu akan menjadi seperti Allah. Sama, punya dosa yang sama. Si Lucifer di dalam Yesaya punya dosa. Dosanya apa? Dosanya menjadi seperti Allah. Adam sama Hawa mau apa? Mau jadi seperti Allah. Dosanya sama ini. Dosanya dari mana? Dari si Lucifer. Lucifer punya dosa direplika ke Adam sama ke Hawa untuk apa? Menjadi seperti Allah. Ngapain sih Allah? Allah tuh berkuasa, bisa menciptakan semuanya. Dia tinggi. Orang-orang rendah semua dia tinggi, semuanya itu Allah. Jadi mau seperti Allah. Mereka itu. Ini dosa. Inilah extraordinary crime. Extraordinary crime adalah orang-orang yang mau menjadi seperti Allah. Apa sih menjadi seperti Allah sih? Dengan orang menjadi seperti Allah berarti orang ini tidak butuh Allah. Kalau Anda sudah menjadi seperti Allah, butuh Allah, ya enggak butuh dong. Ngapain Anda butuh Allah lagi? Pak? Kenapa? Orang udah jadi seperti Allah kok. Kita itu Allahnya. Kita nggak butuh Allah. Ini yang iblis mau tekankan dalam hidup kita. Bahwa kamu harus menjadi seperti Allah. Lewat apa? Lewat kesombongan. Kita tidak boleh menjadi seperti Allah. Saudara Anda. Tapi Allah bilang, aku punya role model. Namanya adalah Yesus. Kamu harus menjadi serupa, segambar dengan gambaran anakku. Tapi bukan dengan gambaran aku. Bukan dengan gambaran Allah. Saudara dan saya tidak boleh serupa dengan Allah. Nggak boleh seperti Allah. Tapi boleh seperti Yesus. Dan itu definitionnya. Roma 8 ayat ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, Sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, bukan untuk menjadi serupa dengan gambaran Allahnya. Pak, saya mau menjadi seperti Allah, Pak. Lucifer dia pasti. Lucifer ini udah jelas nih, Lucifer ini sesat ini pasti. Karena manusia nggak mungkin dan tidak akan pernah menjadi seperti Allah. supaya ia anaknya itu Iya. menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dia mau agar saudara dan saya menjadi serupa segambar dengan Yesus. Amin. Yesus ini adalah saudara kita. Yesus ini adalah saudara kembarnya kita. Dia mau agar saudara dan saya menjadi serupa segambar dengan gambaran Yesus, bukan seperti Allah. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, Ayat yang 6. yang walaupun dalam rupa Allah Yang walaupun dalam rupa Allah, lanjut, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Yesus bilang bahwa dalam kesetaraanku dengan Allah, aku tidak menganggap aku adalah Allah. Tapi rupanya sorga menganggap dia adalah Allah itu sendiri. Tapi di dunia ini dia bilang, aku nggak seperti Allah. Yesus tahu diri. Yesus tahu bahwa aku ini bukan Allah. Aku tidak seperti Allah. Meskipun pada dasarnya, pada intinya, cikal bakalnya memang aku ini Allah. Tapi dia bilang, aku nggak menganggap itu semua itu sebagai milik yang harus sebagai dipertahankan, milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri Iya. dan mengambil rupa seorang hamba. melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa apa? seorang hamba. Dia bilang, aku nggak seperti Allah, tapi aku seperti budak ini. Tapi aku sebagai seorang hamba ini. Karena dia adalah Allah. Esensial dia tidak bisa berubah dalam hidupnya dia. Dia memang Allah. Tapi dia bilang, aku nggak mau jadi seperti Allah. Tapi aku dan mengambil rupa seorang hamba. Aku mau ambil rupa seorang budak, seorang hamba. Seorang bawahan. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan menjadi sama dengan manusia. Yesus sama dengan manusia, firman Tuhan bilang. Ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dalam keadaan sebagai manusia, bukan sebagai Allah, bukan seperti Allah si Yesus. Lanjut, dia ngapain? ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dia telah merendahkan dirinya. Dalam pengertian dia telah merendahkan dirinya, dia tidak sombong. Dan dia apa? Bahkan sampai mati di kayu salib. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu. Wow,
Luar biasa Yesus. Ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Iya. dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Betul, lanjut. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Iya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus gak lupa sama Bapaknya. Yesus tahu dia menganggap sebagai manusia, kesetaraan dengan manusia. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, tapi dia bilang bahwa aku mengambil rupanya adalah sebagai seorang hamba, seorang budak yang aku ambil. Supaya apa? Supaya aku bisa menunjukkan bahwa aku manusia yang engkau perlu mengikuti teladanku, yaitu Yesus tidak pernah sombong. Lucifer tidak mau seperti Allah. Mau yang tinggi-tinggi, mengatasi bintang, mengatasi matahari, mengatasi bulan, wah semuanya, tata surya dia mengatasi semuanya. Allah bilang oke aja. Satu yang aku tidak suka. Allah bilang, mau seperti aku. Yohanes 3 ayat 30 sampai dengan ayat 31. Ia harus makin besar. Dia harus semakin besar. Yesusmu dalam kehidupanmu harus semakin besar. Lanjut. Tetapi aku harus Tetapi semakin kecil. aku, yaitu saudara dan saya, harus semakin kecil, harus semakin tidak ketahuan, harus semakin tidak ketara, bahwa harus semakin bersembunyi di balik kebesaran Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Ia harus semakin besar, tetapi aku, yaitu saudara dan saya, harus semakin kecil. Ayat ini berbicara tentang jangan kita sombong dalam kehidupan kita. Amin. Semua adalah punyanya Tuhan dalam hidup kita. Ini cuma titipan semua dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir 31. Siapa yang datang dari atas Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. adalah di atas semuanya. Dengan baik-baik, saudara. Yesus datangnya itu dari sorga. Yesus itu datangnya adalah dari atas. Firman Tuhan bilang siapa yang datang dari atas, dia tuh semuanya di atas semuanya. Lanjut. Siapa yang berasal dari bumi, Ya. termasuk pada bumi, Ya. dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Betul. Lanjut. Siapa yang datang dari sorga Siapa yang datang dari sorga, yaitu Yesus Kristus datang dari sorga. Terus adalah di atas semuanya. adalah di atas semuanya. Ayat ini mau menggambarkan dalam kehidupan kita bahwa kita jangan pernah sombong. Apa yang hari ini kita udah merasa bahwa saya udah di atas, masih ada yang lebih di atas lagi. Orang bilang bahwa pasti udah paling atas Pak, udah nggak ada di atas lagi Pak. Dengar baik-baik, siapa yang ada di atas, yang datang dari atas, dia di atas semuanya. Masih ada Yesus tuh, yang di atas semuanya dalam kehidupan kita. Masih ada Yesus tuh, yang datang dari sorga. Amin. Yesus yang datang dari sorga, dia bilang, aku tidak menganggap kesetaraan dengan Bapakku yang ada di sorga itu. Tapi aku mengambil rupanya seorang hamba, rupanya ada seorang budak, rupanya ada seorang yang mungkin tidak ada artinya. Tapi aku berarti, karena Bapakku di sorga sudah memberikan arti buat kehidupanku. Inilah yang kehidupan Yesus. Amin. Jangan sombong dari hidup kita. Hidup ini sementara, hidup ini adalah cuma titipan dari Tuhan semuanya. Semuanya akan berakhir. Saya mau bilang, mau engkau punya jabatan, mau engkau seorang manajer, mau engkau seorang jenderal, mau engkau sebagai apapun juga, jangan pernah sombong dalam kehidupan kita. Ya, kenapa? Orang lain tidak dapat posisi itu karena memang Tuhan tidak izinkan itu semua. Saudara saya diizinkan, jangan semenang-menang. Ya, yang jadi manajer harus menjadi manajer yang baik. Yang menjadi supervisor harus menjadi supervisor yang baik. Yang menjadi general manager harus menjadi general manager yang baik. Yang menjadi bos yang baik. General yang baik. Presiden yang baik. Wakil yang baik. Ya, yang terbaik semuanya. Ya kan? Hidup sementara semuanya. Nanti di sorga Tuhan nggak menganggap dia mau presiden kayak, dia mau ketua MPR, ketua DPR, jenderal bintang 1, 2, 3, 4, 5 sampai bintang 7 pun orang keliangan gitu. Bintang 7 gak dianggap sama sorga. Sorga gak lihat itu. Sorga lihat apakah saudara dan saya sudah serupa segambar dengan gambar anaknya Yesus Kristus namanya. Ketika kau sudah serupa segambar dengan anaknya Yesus Kristus, sorga akan welcome kepada kita. Dia akan buka pintunya, tabirnya terbuka, dan dia bilang bahwa silakan masuk dalam kemuliaan yang besar dalam kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita.